Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan membawa korban syukur, korban pujian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar tentang jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Mari katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar tentang jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar tentang jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
dan hatiku bersuka, karenamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, selamanya baik, melimpah kasih setiamu, melimpah rahmat-Mu atasku. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang ajaib. Kami nikmati kebaikan lepas kebaikan, kami nikmati penyertaan-Mu yang sempurna. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan yang baik selamanya. Haleluya, kina marala 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 ya rala mata karayasi. Haleluya, kami bawa korban pujian dan syukur kepadamu atas segala rahmat-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom sedang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Dan tema yang akan saya ambil hari ini adalah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari saya mengajak setiap kita membuka di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34 di ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman ini adalah firman yang luar biasa. Dan firman ini datang kepada Daud ketika keadaan Daud sedang tidak baik-baik saja. Tapi ada satu perkataan yang luar biasa yang diucapkan oleh Daud. Daud tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Dengan mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dalam segala sesuatu, dalam segala situasi sekalipun yang mungkin tidak baik, Daud bisa berkata, Tuhan itu baik. Dan saya percaya setiap kita, saudara dan saya, dimanapun berada, ya, dalam situasi apapun juga saya percaya orang yang mengenal Tuhan pasti akan berkata, God is good in all the time. Tuhan itu baik. Lalu bagaimana kita benar-benar bisa merasakan akan kebaikan Tuhan? Ya, di sini dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sudah dikasih Tuhan, firman hari ini menitik beratkan pada perkataan kecap kebaikan Tuhan. Apa sih saudara mengecap itu? Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu dipakai kata geomai, ya, mengecap itu artinya memakan, menikmati ataupun mengalami. Ya, kita harus benar-benar menikmati, mengalami dan merasakan sendiri akan kebaikan Tuhan, sehingga setiap kita yang benar-benar sudah mengecap akan kebaikan Tuhan bisa berkata God is good. Sedang dikasih Tuhan, ya, saya percaya ketika kita benar-benar merasakan akan kebaikan Tuhan, kita benar-benar bisa mengecap kebaikan, artinya setiap kita bisa mencatat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, segala kebaikannya. Kalau kita pernah mengalami kebaikan lepas kebaikan yang Tuhan berikan, saya percaya setiap kita juga akan diberikan kemampuan untuk berkata God is good. Saudara, sebagai contoh saudara mengenai kata kecaplah dan lihatlah, saudara, di sini saya punya roti saudara. Ya, saya tidak akan sebut mereknya. Ini roti Mari, ya. Saudara tahu roti Mari, roti yang digemari oleh
banyak orang, ya kalau ada di Solo ini ada namanya mari gosong, saudara. Tapi ini roti mari, saudara. Saya berkata, ya, saya percaya roti ini enak. Kenapa? Karena saya sudah memakannya, saudara. Kalau saudara tidak percaya, saya akan coba. Ini roti ini enak, saudara. Nikmat, gurih, ya, manisnya pas, ada rasa susunya gitu, enak. Nah, ini contoh mengenai mengecap, saudara. Coba sekarang saya bertanya sama saudara, saudara percaya nggak roti mari ini enak? Ya, saya pasti akan mendapatkan sebuah jawaban, tidak Pak. Kenapa? Karena saudara tidak menikmati, saudara tidak makan roti ini. Tapi saya percaya kalau saudara makan roti ini sama seperti saya merasakan roti ini enak, saya percaya saudara juga akan berkata, roti ini enak. Itu artinya apa? Ketika kita mengecap, ketika kita merasakan, ketika kita menikmati ya sesuatu, roti ini, ya kita baru bisa berkata roti ini enak. Saya akan ambil sebuah contoh dalam Alkitab, saudara, mengenai kehidupan seseorang yang kalau kita membaca kisah ini, seseorang ini hidupnya begitu dramatis. Orang yang dipakai Tuhan untuk benar-benar menyatakan siapa Tuhan. Ya, coba kita buka bersama-sama di dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-1 sampai dengan 1-5. Ya, Ayub 1 ayat 1-5 dengan cepat akan saya bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub adalah seorang yang luar biasa, pribadi yang kalau kita membaca kisahnya dikatakan dia orang yang saleh, dia orang yang jujur. Dan kita pasti berpikiran Ayub adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Selalu mengecap kebaikan Tuhan. Kenapa, saudara? Hidupnya diberkati, anak-anaknya diberkati, ya kehidupannya, keluarganya diberkati, luar biasa. Bayangkan, saudara, setiap hari Ayub mempersembahkan korban, ya, untuk Tuhan, korban bakaran, dan jumlahnya sesuai dengan jumlah anak mereka, anaknya Ayub. Tapi ketika kita membaca di ayatnya yang ke-8, kita bisa melihat lagi sebuah penegasan ya yang Tuhan katakan tentang Ayub. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kesimpulannya bahwa Ayub ini adalah orang yang luar biasa. Bahkan Tuhan sendiri ngomong Ayub itu orang yang jujur, orang yang saleh, saudara. Dan singkat cerita, ya waktu itu iblis ngomong sama Tuhan. Sudah bisa baca sendiri ayatnya. Kalau engkau membuka pagar perlindungan sama Ayub, saya percaya Ayub pasti akan tidak percaya lagi sama engkau Tuhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan, silahkan kau perbuat apapun juga asal jangan engkau ambil nyawanya. Saudara, apa yang terjadi? Setelah itu, saudara, Ayub mengalami kejadian yang bagi saya itu cukup dramatis. Ya. Ternaknya dihabisi. Bukan hanya sampai ternak, anak-anaknya mati. Ya, bahkan dia sendiri mengalami sakit kulit yang sedemikian parah.
Bukan hanya itu, istrinya meninggalkan dia, saudara. Jadi kalau dalam peribahasa sudah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing gila, saudara. Jadi sebuah penderitaan yang bertubi-tubi Ayub alami. Dan itu berlangsung tidak secara singkat, tapi cukup lama, saudara. Dan kita bisa melihat kisah tentang Ayub itu, bagaimana apa yang dilakukan oleh Ayub, bagaimana teman-temannya, sahabat-sahabatnya datang menjenguk, memberi penghiburan dan sebagainya. Tapi satu hal, saudara, kalau kita lihat puncak daripada kehidupan Ayub, di Ayub 42 ayat 1-6 dikatakan seperti ini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ternyata kesimpulan kehidupan Ayub tanpa pengertian, hanya apa kata orang, dia percaya akan Tuhan. Dan dia menghidupi apa yang dikatakan orang tentang Tuhan. Dia jadi orang yang saleh, orang yang taat, orang yang tekun, orang yang tidak berbuat dosa. Tetapi lewat kejadian yang terjadi dalam kehidupannya, dia benar-benar baru mengalami apa yang dinamakan mengecap akan kebaikan Tuhan. Dan melihat sendiri kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Jadi saudara, kesimpulannya, kita bisa berkata Tuhan itu baik, bukan apa kata orang, tapi alami sendiri kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kecaplah dan lihatlah. Catatlah pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Catatlah segala apa yang sudah Tuhan kerjakan ketika Tuhan menolong hidupmu, ketika Tuhan memulihkan kehidupanmu, ketika Tuhan memulihkan keluargamu, memulihkan usahamu, memulihkan pelayananmu, memulihkan apa yang kau kerjakan sekalipun. Tuhan sembuhkan dari sakitmu, Tuhan bebaskan dari permasalahanmu. Catat semuanya itu. Itulah pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Sehingga dengan yakin, karena kita mengalami pengalaman dengan Tuhan, mengecap akan kebaikan Tuhan, maka kita akan bisa dengan lantang, kita bisa memberkati orang dengan berkata, Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin, saudara. Saya percaya akhir hidup Ayub dipulihkan dan semakin mengasihi Tuhan. Untuk itu, mari kecaplah, rasakan dan alami sendiri kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, sehingga setiap kita dapat berkata, Tuhan itu baik. Demikian firman Tuhan hari ini, biar menjadi kekuatan dan rema bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.